Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, RR Puspita Ningtyah Prabantari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Madiun. Di Angkatan 11 ini, saya tergabung di kelas 255B dengan fasilitator Bapak Tarusub dan pengajar praktik Ibu Sita Arining Tias. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada aksi nyata 1.4 ini, saya melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Mejayan. Kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini saya lakukan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di ruang guru SMA Negeri 2 Mejayan dengan peserta Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 2 Mejayan. Inilah video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga di pagi siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di ruang guru ini dalam rangka melaksanakan IHD pembebasan CGD dari Bu Bibit dan Bu Arian dengan harapan apa yang nanti disampaikan oleh kedua narasumber ini bisa kita serap ilmunya dan bisa kita laksanakan di pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang akan kita harapkan sahabatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sore hari ini rencana tadi aku istirahat langsung, tapi karena kami masih ada kegiatan sehingga baru jam berapa ini baru mulai. Pembebasan dari yang pertama mungkin Bu Putih dulu, kemudian nanti dilanjut Bu Erdian. Kemudian acara berikutnya yang tidak kalah penting, nanti setelah ini kita akan mengadakan kegiatan penyelesaian tugas kita PMM yang di Kabupaten Madiun. Ternyata hanya sekolah kita yang belum selesai, jadi hanya sekolah kita PMM yang belum, yang lain sudah selesai. Jadi setelah ini langsung acaranya itu penyelesaian PMM yang akan dipandu oleh Mas Andri. Karena agak lama makanya mestinya acaranya setelah istirahat, tapi Mas Andri minta maju. Jadi setelah selesai ini langsung penyelesaian PMM. Bapak Ibu yang hormati, hari ini Pak Agus tidak bisa mendampingi Pak Jedinasboyo karena ada tamu, ada kegiatan yang penting, sehingga beliau menyampaikan agar kegiatan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik dan Bapak Ibu guru juga bisa menyerap ilmunya sehingga kita yang tua atau yang muda bisa mengimplementasikan dalam kegiatan kita di kelas kita masing-masing. Saya kira dari kami tidak terlalu banyak karena waktunya semakin mendesak, betul dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya langsung ke narasumber yang pertama, Mbak Ibu monggo segera dimulai. Mohon izin saya sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga kita bertemu di sini dalam keadaan bahagia. Jadi kunci utama kita pada pagi hari ini kita adalah harus bahagia, karena dengan bahagia
kita dapat menerima paparan. Mohon maaf sebelumnya, ini tadi dijelaskan kita sebagai narasumber. Mohon maaf, kita di sini tujuannya adalah untuk memaparkan apa yang telah kita dapatkan di calon guru penggerak ini di modul 1.4. Jadi kita di sini saling sharing. Monggo nanti mungkin ada masukan, mungkin ada kritik saran buat kita semua, kita berempat. Itu akan sangat membantu kami. Oke, langsung aja. Di sini ada definisi budaya positif yang telah saya buat. Nah, ini adalah satu gambar. Kira-kira siapa ya Bapak Ibu? Pasti panjenengan semua sudah mengenal. Siapa? Iya betul, Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini siapa? Perannya apa sebagai Indonesia? Iya, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ternyata kita sekarang kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ternyata kurikulum Merdeka ini awalnya itu sudah dipikirkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kita biasanya menyingkatnya menjadi KHD, Ki Hajar Dewantoro. Lalu apa saja yang telah menjadi pikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi akhirnya dari pembelajaran itu adalah nanti anak-anak itu akan terjun ke masyarakat dan harus bahagia. Nah, ini yang salah persepsi adalah di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu bukan berarti anaknya itu merdeka, anaknya bebas mau tidur, mau selesatan atau mau bagaimana, bisa apa tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan merdeka di sini adalah membebaskan mereka dari belenggu-belenggu. Misalnya dengan kita memberikan tugas itu diberikan kebebasan, mungkin dalam bentuk PowerPoint boleh, dalam bentuk video boleh. Jadi mereka itu memberikan ide-ide kreatifnya sehingga muncul profil pelajar Pancasila. Hasil akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Ini ada profil pelajar Pancasila, ada berapa ada berapa elemen dari dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Sudah hafal? Sudah hafal? Ada. Oke. Di sini kita akan bernyanyi bersama. Suara saya itu jelek, tetapi saya berani untuk menyanyi. Jadi nanti kita bernyanyi bersama, mungkin bisa dibantu oleh Bu Nindya. Oke. Ini sebetulnya kalau ada anak TK ya, anak TK biasanya hafal ini. Nyanyi adalah belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu ini ya, cobanya. Saya tepuk tangan ya Bapak Ibu biar enggak berbahagia itu tadi. Jadi sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya itu awalnya itu juga tidak hafal, karena mungkin kalau kita mengajar kita hanya terpaku oleh RTP itu, tetapi anak saya yang TK itu malah hafal. Dan ternyata dengan kita bernyanyi, kita dengan bertepuk tangan, kita bergembira, itu malah lebih masuk ke pikiran kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bu Nindya mau mencoba? Boleh, oke. Oh berdua dengan Bu Kelly, oke.
Kawak-kawak. Sudah belajarnya dari anak saya. Ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Semua mengikuti monggo. 1, 2, 3. Langsung biar bisa kayak dulu deh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Marvelous. Tadi berpesan jangan India lagi. Oke. Kita di sini saling sharing ya Bapak Ibu, bukan saya menggurui, bukan. Lalu kita lanjutkan. Nah, hasil akhirnya nanti adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini juga akan tercapai kalau adanya budaya positif yang ada baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Di modul 1.4 ini saya mempelajari tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Kurang maju. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Mungkin ada yang bisa memaparkan? Apa itu disiplin? Disiplin itu biasanya apa sih? Taat pada aturan. Iya, taat kepada aturan. Lalu di situ ada kata-kata positif. Jadi di sini yang dinamakan disiplin positif adalah tidak adanya hukuman. Nah ini yang susah karena jujur saya sendiri kemarin itu juga masih menerapkan sistem hukuman. Ada hukuman, tetapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak dipergunakan sama sekali. Ini saya juga masih belajar untuk menerapkan disiplin positif ini. Tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang murid inginkan, maksudnya adalah yang diinginkan murid itu sendiri, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi aslinya disiplin positif ini nantinya itu adalah munculnya motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri siswa atau diri orang tersebut. Jadi tidak ada hukuman, tidak takut akan hukuman, dan juga tidak mengharapkan suatu imbalan atau hadiah. Nah ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika anak tersebut terlambat masuk ke kelas, lalu kita langsung menghukumnya, oke kamu langsung squat atau mungkin push up berapa kali. Nah itu yang dinamakan hukuman. Tetapi berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Jadi sebelum pelajaran itu ada kesepakatan bersamanya dulu. Nanti kalau mungkin ada yang terlambat, terus nanti apa yang harus dilakukan. Nah kalau di hukuman itu bersifat satu arah. Maksudnya satu arah adalah itu adalah keputusan
dari guru tersebut, dan siswa itu hanya mendapatkan imbasnya atau mendapatkan pengaruhnya saja. Sedangkan di konsekuensi itu sikap guru adalah memonitor murid. Jadi sudah berapa kali melakukan terlambat, sudah berapa kali tidak mengerjakan tugas, hanya memonitor saja. Lalu biasanya itu begini, kalau sudah 3 kali terlambat berarti nanti konsekuensinya adalah seperti itu biasanya. Lalu yang terakhir adalah restitusi. Ini adalah restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan supaya menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita kembalikan kepada siswa itu sendiri atau orang yang melakukan kesalahan, lalu bagaimana seharusnya, apakah itu betul, lalu bagaimanakah seharusnya kalian itu bersikap, lalu mungkin ada nilai-nilai apa yang telah kamu langgar, itu yang dimaksudkan dengan restitusi. Lalu ada hukuman dan penghargaan. Dari tadi kan saya menjelaskan tentang hukuman, tetapi tidak ada yang tentang penghargaan. Oke, di sini saya sebelumnya itu juga melakukan hukuman ini saya lakukan, lalu penghargaan juga saya berikan dengan cara memberikan mungkin ada poin-poin plus kalau kalian mengerjakan tepat waktu mungkin, atau ada bintang-bintang. Kalau saya mendengar dari teman-teman saya, ada salah satu guru itu yang memberikan meteor dan juga bintang. Itu kebetulan kok Bu Nindya lagi, karena Bu Nindya itu sering cerita. Jadi Bu Nindya itu memberikan cerita-ceritanya di kelas, terus gini tak sistem seperti ini. Begitu saya datang, oke, radius berapa harus bersih. Tetapi anak tersebut ya bersih memang. Begitu Bu Nindya datang langsung bersih semua. Karena apa? Karena adanya ini tadi, adanya penghargaan dan juga hukuman. Kalau salah gimana Bu Nindya bisa dijelaskan? Mungkin nanti ada Bapak Ibu guru lain. Saya tidak hanya Bu Nindya, tetapi yang lainnya itu juga mempunyai pengalaman untuk memberikan semacam apa ya, penghargaan. Kita sudah bahas hukumannya dulu, tapi penghargaannya dulu. Kalau sistemnya Bu Nindya bagaimana? Ya, jadi saya punya guru dari TK dulu. Kalau di TK tuh anak-anak kecil tuh senang sekali kalau dikasih bintang-bintang gitu kan. Nah itu akhirnya saya terapkan di SMA. Jadi anak-anak yang mau aktif, mau maju itu nanti dia akan mendapatkan bintang. Yang mana bintangnya itu nanti saya masukkan ke Google Drive. Jadi anak-anak tuh bisa menghitung berapa bintang. Di sisi lain ada bintang juga ada meteor. Meteor itu kalau mereka tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, berarti meteor itu nanti akan menghancurkan bintang-bintang mereka. Satu meteor menghancurkan satu bintang. Dan setiap tugas yang dia selesaikan di hari itu, dia dapat bintang berapa. Kalaupun harinya berbeda, itu tetap saya terima tugasnya, tapi bintangnya berbeda. Baik, terima kasih Bu Nindya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, saya sambil mungkin ke belakang. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang menerapkan. Ada lagi Pak Udin. Kalau menjawab, Ngomong. kita memberi pertanyaan, terus murid itu menjawab dengan benar, memberi keren, gunung itu. Oke, baik. Kita sharing dulu ya, kita tabung dulu. Kalau Bu Titi itu ngeluhnya pintere, gumun, aku ganteng gitu ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain, Pak Vio. Sama. Bagaimana? Gantengnya gitu. Oh gitu, oke. Ada yang lain, Bu Ino mungkin memberikan keywordnya? Oh enggak. Ada lagi, sudah? Pak Alim? Idem, oke, baik. Oke, lalu hukuman dan penghargaan. Saya akan menyampaikan ini kembali lagi karena di sini saya bukan narasumber, hanya menyampaikan saja. Jadi Bapak Ibu, dari modul yang saya baca itu ternyata penghargaan ini juga termasuk hukuman. Jadi anak itu akhirnya tidak muncul itu tadi motivasi intrinsik
atau motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi mereka melakukan itu karena untuk menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan. Tetapi ini berbeda lagi dengan sistemnya kalau kita lomba. Kalau di lomba itu kan juga ada penghargaannya, diumumkan juara 1, juara 2, juara 3 dan harapan dan lain-lain. Nah kalau di perlombaan itu kan konteksnya sudah berbeda. Jadi di lomba itu kita juga menanamkan kepada anak bahwa di lomba itu ada yang menang dan juga ada yang kalah. Dan ini yang sangat membuat saya terkaget-kaget. Itu yang dimulai ini karena di situ ada ternyata reward itu juga termasuk suatu hukuman, tetapi hukumannya tidak menyiksa, tetapi mempunyai efek atau dampak untuk kehidupan mereka selanjutnya. Jadi ada juga yang mengatakan di mobil itu, aku juga yang mengatakan bahwa kita sering memuji, baik itu teman guru, mungkin itu di konteksnya di dalam kelas kita memuji, akhirnya di situ apa? Timbul adanya suatu kesenjangan, kecenderungan. Seperti ini tadi mungkin saya tunjuk terus sama menghubungi dia, masih ada yang batin, kan saya bisa ditunjuk kok dia terus, yang ditunjuk kok ini terus. Nah itu, jadi intinya adalah seperti itu. Kenapa penghargaan itu juga tidak kalah apa ya, ekstrimnya pengaruhnya terhadap pembelajaran. Oke, lanjut. Emang nggak boleh apa? Oh ya, oke, sebentar. Ini adalah teori motivasi, hubungannya dengan hukuman dan juga penghargaan tadi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan disiplin, melakukan hal-hal yang baik, tujuannya, tetapi tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Kita tahu sendiri bagaimana anak-anak itu bersikap, bagaimana anak-anak itu berbuat, itu kita tahu sendiri dan apa yang mendasari. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya itu pernah ini mengalami sendiri dengan sistem apa ya, semacam nanti kalau kalian aktif, kalian itu sering bertanya, itu baik itu jawabannya benar atau salah, itu akan mendapatkan poin. Nah itu nanti ternyata ketika saya itu berada di luar, tidak ada di kelas, itu dia menyapa saya, menyebutkan nomor absen, Bu jangan lupa ya ditambahi poin saya 1. Nah berarti anak tersebut melakukan menyapa saya, itu mungkin salah satunya adalah karena adanya imbalan ini tadi. Jadi ini yang jadi evaluasi saya sampai saat ini pun saya juga masih tetap kemarin tuh juga menggunakan sistem yang ini. Lalu apakah itu benar atau salah? Sebetulnya salah. Karena untuk menanamkan, tetapi untuk menanamkan ini tidak bisa langsung kita menanamkan besoknya akan tumbuh, tidak. Jadi butuh waktu juga. Tidak ada yang instan itu tadi. Oke. Yang kedua tadi sudah ya. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini akhirnya muncul motivasi intrinsik. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita sendiri sebagai guru, kalau misal nih diutus untuk mengerjakan PMM, kita kira motivasinya apa? Motivasi kita apa? Jujur saja. Kalau saya awalnya motivasi itu adalah untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan hukuman. Hukuman di sini bukan berarti saya dihukum oleh kepala sekolah atau wakasek, tidak, tetapi lebih ke apa ya, kadang itu kita kan mungkin ditegur, mungkin ya belum, nah itu biasanya kan seperti itu. Dan ini banyak sekali ditemui tidak hanya untuk siswa, tetapi juga diri kita sebagai orang yang dewasa. Lalu seharusnya bagaimana ya? Seharusnya kita ada motivasi yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan, kita inginkan sendiri dan menghargai. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu dasarnya adalah menghargai diri kita sendiri. Sepertinya kok pada ngantuk ya? Oke, kita ice breaking sebentar. Oh gitu, iya. Ini adalah stimulusnya adalah jajanan dan responnya adalah fokusnya di sini, ngantuk, lapar. Begitu
ya. Oke. Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking, tetapi nanti tidak ada hukuman kok, tidak ada reward juga. Tetapi saya hanya ingin melihat senyum bahagia dari panjenengan semua. Oke, nanti kalau saya bilang tepuk satu atau satu, nggak usah pakai tepuk ya. Nanti kalau kemarin kan dengarkan cerita dari Pak Murti itu, kalau satu berarti adalah tepuk satu kali. Ya, betul seperti itu. Kalau dua berarti boleh apa ya, mukul meja, tapi nggak usah yang keras-keras, nanti mejanya rusak. Oke. Dua kali. Hitung ya. Kalau tiga jawabannya adalah oke, sambil angkat tangan. Satu berarti tepuk satu kali. Dua kali. Cepat aja. Terus yang ketiga adalah oke. Bisa dimulai Bapak Ibu? Oke. Satu. Dua. Wow. Jangan keras-keras. Nanti kalau ada laptop atau HP mungkin nanti bisa terpental. Tiga. Oke. Bapak Ibu, tiga. Oke. Satu. Satu. Tiga. Oke. Satu. Dua. Dua berarti duanya dua kali. Oke. Saya tadi di sini sudah melihat senyum ceria dari Bapak Ibu guru semua. Senyum bahagia harus dengan bahagia, dilakukan dengan bahagia, dengan kasih sayang katanya Bu Mimi. Penuh dengan cinta, ilmunya juga cinta. Tapi apa yang dilakukan Bu Minda ternyata, oh ya, anak-anak itu saya lihat kan sering di depan perpus itu, anak-anak tiba-tiba penuh dengan cinta sama kasih sayang gitu. Penuh cinta. Anak-anak teriaknya semangat sekali, wah ngomong bawah aku gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke, dari motivasi tersebut yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau reward, yang terakhir adalah adanya karena menghargai diri sendiri. Dari ketiga tersebut, ceritakan pengalaman Bapak Ibu dan kaitkan dengan teori motivasi tadi. Tadi contohnya adalah kita mengerjakan PMM. Mungkin ada cerita yang lain, atau mungkin kalau kita berangkat workshop, ini saya kalau sudah mendapatkan perintah workshop, wah pemberi sudah berburu dulu, terus nanti di sana bagaimana, akhirnya berangkat dengan paksaan. Tetapi ternyata di sana ketika bertemu dengan orang-orang yang hebat, ternyata semangatnya nular kepada saya. Akhirnya cerita-cerita itu bisa mendasari saya atau memotivasi saya untuk bisa menjadi orang yang hebat seperti beliau. Biasanya saya seperti itu. Mungkin ada cerita lain dari Bapak Ibu? Ada cerita lain dari Bapak Ibu? Mbak Anida ada? Mbak Anida ada? Oke. Mbak Anida kemarin kan baru berangkat ke Malang. Oke. Bisa ceritakan Mbak Anida sebelumnya bagaimana, lalu di sana bagaimana, motivasinya apa? Bagus. Mbak Anida bisa agak ke depan biar suaranya. Oh, di situ saja. Oke, baik. Terima kasih. Salam. Bagi saya. Terpaksa. Minggu kemarin kan saya berangkat ke Batu, Terus pulang. ganti sebelum modal pertama. Nah, kemarin kan awalnya itu kan saya berangkatnya bukan ke Batu Bu, tapi ke Tilang Kenceng. Yang jaring dari sana. Nah, kemarin itu ya ikut Zoom itu Pak Vio sama Bu Dani. Nah, di situ juga akhirnya keputusan akhir atau finalnya ternyata saya yang berangkat. Gimana perasaannya? Perasaannya Oke. yang pertama satu kan belum pernah sama sekali. Nah, akhirnya ya sedikit juga sedikit. Nah, tapi karena sudah ditunjuk
juga di sana juga mendapatkan ilmu. Oh ya, pengalaman di sana itu kan awalnya saya pikir itu kan di hotel Purnama, ya kan sih. Ternyata itu lokasinya itu jauh dari lokasi, jadi jaraknya itu 1,5 kilo. Jadi nanti misalkan makannya di sana itu kita jalan kaki dulu. Jadi makannya di sana jalan kaki, kembali ke tenda itu juga jalan kaki. Jadi 1,5 kilo dikalikan berapa angka itu tadi. Ya. Berarti motivasi yang pertamanya adalah untuk melaksanakan tugas. Oke, yang kedua adalah ternyata di sana orang baru. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Angel. Yang menjadi PR kita bersama adalah yang nomor 3. Ini nomor boten. Kadang kita itu melakukan sesuatu itu masih karena ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir ini yang paling susah. Jangankan siswa, kita juga susah untuk melaksanakannya. Oke, kita belajar bersama-sama. Lanjut yang ke ini juga. Oke, keyakinan kelas. Ini berbeda lagi dengan yang salah satu konsep intinya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah berbeda dengan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke menuju ke nilai-nilainya itu. Nah, dari nilai itu nanti perbuatannya atau perilakunya itu sudah mencerminkan nilai tersebut atau tidak. Semua murid wajib memberikan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah kemarin berlatih untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi kalau saya membuat saja. Lalu nih, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan hidup ini adalah kebutuhan yang utama. Apabila ada salah satu tangki atau salah satu gelas yang tidak terisi penuh, itu manusia secara otomatis akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya ini dengan perilaku-perilakunya. Mungkin ada siswa yang ternyata itu yang gelas yang kosong adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini saya sering sekali menjumpai. Ternyata di rumah itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Akhirnya di sekolah itu melakukan perilaku atau melakukan tindakan yang dimana di situ dia berusaha untuk mencari dari rasa kasih sayang dan rasa diterima itu kepada guru dan juga teman-temannya. Mungkin usil, ada siswa kita yang usil, ternyata usilnya itu karena untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kalau kita mendapatkan masalah itu sebaiknya itu kita kembalikan lagi ke kebutuhan 5 kebutuhan dasar dari manusia ini. Mungkin ada salah satu tangki yang belum terisi. Ini lalu bertahan hidup, kebutuhannya ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, mungkin rumah, makanan. Kemarin saya membaca cerita itu ada salah satu anak yang sering meminta uang dari temannya atau malai itu ternyata setelah didalami ternyata adalah ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, akhirnya dia bertindak yang seperti itu. Sebetulnya kalau malai itu banyak sekali nanti akan tersambungkan oleh bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia butuh adanya kasih sayang, terus akhirnya dia mengusili. Otomatis kan orang itu akan menjadi menotes dia, oh dia itu seperti ini. Jadi kita harus memberikan mungkin pendekatan, itu salah satunya. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau kita tidak mendapatkan rasa kasih sayang itu kan juga susah, juga kurang, akhirnya menjadi hampa itu tadi. Tapi maaf, kasih sayang di sini bukan dari pasangan, tetapi mungkin dari teman-temannya. Mungkin ada yang dikucilkan, anak yang dikucilkan itu jelas dia mentalnya juga akan terganggu. Sedikit banyak mesti akan mempengaruhi. Lalu penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi
tampil. Nah, biasanya anak yang butuh kekurangan penguasaannya adalah selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati dan mencoba hal baru. Dan yang terakhir adalah merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Jadi ingin diakui prestasinya, tetapi ternyata gagal, dia akan sangat frustasi. Berbeda mungkin dengan teman lalu atau dipikir ya wes ulangan wes baru seperti itu, biasanya seperti itu. Ya, lanjut kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Nah, di sini anak-anak itu menginginkan suatu pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Biasanya kebebasan ini ada di kelas. Anak-anak mungkin dia mencoret-coret, dia tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, itu di situ kita sebagai guru memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat, mungkin dengan bertanya dari hal-hal yang kecil saja, itu sudah sangat berarti bagi mereka. Dan mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini diperlukan adanya inovasi atau pengemasan pembelajaran yang baru. Lalu di sini kesenangan. Biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Saya ketika mempelajari modul ini, oh iya betul. Jadi memang ada anak yang dia itu konsentrasinya tinggi walaupun dia melakukan hal-hal yang lain. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka menuju juga menggunakan. Jadi mungkin ada teman yang bertingkah buruk atau dia bertingkah buruk, tetapi dia menertawakan dirinya sendiri itu karena salah satunya adalah dia ingin mendapatkan kesenangan. Lalu, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memegang 5 peranan posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau atau monitor, yang terakhir adalah manajer. Yang paling baik itu adalah yang manajer ini. Saya sudah melakukan semua. Saya sudah menjadi orang yang seorang guru yang penghukum, membuat merasa bersalah, jadi teman juga sudah, pemantau monitor sudah. Yang terakhir adalah manajer, ini kemarin baru saya praktekkan. Dan tidak hanya kepada anak di sekolah, tetapi saya juga mencoba untuk mendekati anak kecilan saya. Itu dengan manajer ini ternyata ya lumayan ngefek juga. Oke, yang pertama adalah penghukum. Ciri khasnya adalah menghardik, membentak, menyindir, hukuman fisik atau psikis. Nah, ternyata dari ini semua itu hasilnya adalah menghasilkan anak yang pendiam, berontak, dan juga tidak menyukai guru. Ya, bagaimana mau suka, gurunya saja sudah membentak, akhirnya anak tersebut menjadi tidak suka. Ini saya juga pernah Bapak Ibu, jadi kita belajar dari kesalahan, saya belajar dari kesalahan saya juga pernah seperti ini, ternyata hasilnya seperti itu. Karena kita sebagai pendidik bukan penghukum, kita sebagai guru bukan sebagai hukum nanti institusi yang lain. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nadanya tenang, cenderung lembut, tetapi kata-katanya itu menyalahkan murid. Kok kamu gitu lagi sih? Kamu nggak kasihan loh pada saya. Kamu nggak kasihan loh pada wali kelas. Nah, ini salah satu contoh adalah pembuat merasa bersalah. Akhirnya murid itu menjadi merasa bersalah, identitas gagal, dan menarik diri dari lingkungan karena dia merasa gagal. Merasa gagal untuk menjadi orang yang mungkin diinginkan orang sekitarnya. Sebagai teman, sebagai teman suaranya ramah, bersendal gurau, murid akrab, identitas berhasil. Tapi hasilnya adalah murid menjadi tidak mandiri, bergantung pada satu orang. Biasanya ini juga saya sering lakukan, jadi menganggap murid itu sebagai teman saya sendiri. Tetapi hasilnya adalah ternyata ada juga anak yang lama, ada juga yang merasa kayak lo guru lo gampangnya guru kocok dulu. Biasanya seperti itu. Lalu sebagai pemantau, mengandalkan perhitungan atau data, ini juga saya lakukan. Saya mencatat, ayo kamu hari ini tidak mengerjakan PR, tulis. Kamu tidak membawa literatur, tulis juga. Nanti sudah berapa kali, sudah berapa banyak yang dikumpulkan. Terus akhirnya murid menjadi menghitung konsekuensi dari hadiah itu tadi. Menjadi tanpa memahami nilai kebajikan. Sebetulnya kenapa sih saya harus mengerjakan tepat waktu, kenapa saya harus dalam tepat waktu dan lain sebagainya.
Lalu sebagai manajer, nah ciri khasnya adalah suara netral, tidak emosi, tidak ramah. Yang tidak emosi ini yang agak susah, karena saya sendiri juga emosian. Lalu guru menyajikan pertanyaan bermakna. Hasilnya adalah terciptanya identitas positif, murid menjadi berefleksi, lalu muncul motivasi intrinsik. Ini yang sangat diperlukan. Adanya motivasi intrinsik dan penanaman nilai kebajikan bisa tumbuh. Nah, sebagai manajer ini nanti kita bisa mempraktekannya menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Kemarin di PMM kalau panjenengan baca di hasilnya itu, semoga ada yang membaca. Di situ juga menyebutkan segitiga restitusi. Saya juga tidak paham segitiga restitusi itu yang bagaimana. Nah, ternyata di modul ini dibahas. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Jadi kita berdialog dengan pelakunya, mungkin siswa atau anak, yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ini kemarin memang ada tugas dari CBP adalah mempraktekkan segitiga restitusi. Ada 2 kasus. Yang satu itu saya sudah membuat apa ya, semacam reng-rengan itu. Yang kedua saya belum menemukan ide, padahal saya janjian dengan teman-teman nanti kita jam 9 kita ambil video karena kita harus saling merekam dan juga memberikan masukan-masukan. Nah, ternyata yang kedua itu saya sampai jam 8 itu masih belum mendapatkan ide nanti kasus apa ya, kalau pengambil kan sudah biasa. Nah, ternyata saya menemukan kasus itu ya waktu di kelas itu. Saya kebetulan kelas saya sendiri, terus ada anak itu ada anak yang namanya Galih, itu dia emosi dengan temannya karena memang tugasnya adalah membawa foto atau gambar atau mungkin bisa foto sendiri atau bisa ambil dari internet, terus nantinya akan dijadikan suatu artikel. Kemarin perintah saya seperti itu. Kalau ada yang bertanya, boleh Bu pakai foto boleh, foto temannya boleh, foto keluarganya boleh. Nah, ternyata di situ ada terjadi ada salah satu anak dari ini, dia tidak terima ternyata kalau dijadikan suatu artikel tanpa adanya permisi dulu. Kalau teman-teman yang lainnya mungkin tidak mempermasalahkan, ternyata dia mempermasalahkan, nanti takut kalau nanti mungkin dijelek-jelekan. Padahal di artikel itu tidak ada mengambil sara atau menjelek-jelekan, itu tidak ada. Tetapi dia sudah ketakutan, akhirnya dia emosi terhadap temannya dan merampas foto itu. Fotonya dirampas, akhirnya dirusak. Temannya tidak terima, akhirnya kan jadi perdebatan di sini. Walaupun tidak sampai yang sampai berkelahi, tetapi saya harus meluruskan karena memang kemarin kesalahan saya adalah boleh membawa foto temannya. Akhirnya saya menemukan kasusnya di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dia masih tampak emosi. Waktu di perpustakaan ini saya bawa perpustakaan, di situ dia sudah masih tampak emosi. Kemudian saya redam dulu, kamu kenapa kok emosi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dia dari identitas gagal, yaitu emosi. Kalau anak identitas gagal, langsung kita eksekusi, langsung des. Dia tidak akan mungkin menceritakan masalahnya, atau tidak mungkin dia itu bisa menerima apa yang kita omongkan. Lalu di situ meredam dengan menanyakan perasaannya. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu emosi? Saya lihat tadi kamu emosi. Apa betul seperti itu? Gitu. Dan fokus untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk mempermasalahkan dengan merusak itu tadi. Tidak, tetapi lebih ke nantinya supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini guru saya menggali informasi penyebab dia itu emosi dan memposisikan diri menjadi murid. Jadi saya tahu kalau dia itu emosi gara-gara itu, tetapi kan kita tidak tahu ternyata emosinya itu karena dia tidak terima. Dan ini yang membuat saya kaget. Makanya saya harus menggali penyebab emosi dan memposisikan. Mungkin kalau saya menjadi kamu, biasanya saya seperti itu. Jadi mungkin kalau menjadi kamu, saya juga akan marah karena takut akan nanti punya dijelek-jelekan, namanya jelek, terus nanti mungkin fotonya akan dipampang dan lain-lain. Di sini menanyakan keyakinan. Di posisi validasi tindakan salah ini emosi sudah mulai meredam.
keyakinan, sikap sudah divalidasi, identitas sudah mulai stabil, ya sudah tidak emosi, lalu murid bisa mengaitkan dengan keyakinan kelas apa yang kamu langgar kira-kira yang tadi. Lalu menanyakan, apakah kamu sanggup untuk berubah dan mulai kapan? Kira-kira untuk berubah itu bagaimana? Dia menjawab, dia mungkin saya harus mengelola emosi saya mungkin, atau bisa saya ngobrol dulu dengan teman saya, ngomong baik-baik di situ. Ini mungkin guru BK akan lebih paham untuk menangani siswa, karena saya menjadi guru biasa, guru mata pelajaran itu dulu tidak sekali seperti ini. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini ya saya dapatkan ketika PGB ini sangat memberikan materi atau sangat memberikan pengaruh pada saya. Tetapi ya itu tadi, ada konsekuensinya, kita harus berjalan dengan waktu. Lalu hasilnya adalah kalian berusaha untuk memperbaiki kesalahan dengan melakukan apa yang telah dipilihnya dan menjadi bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dia di sini memberikan testimoni, bukan mengakui kesalahan. Tetapi bagaimana nanti selanjutnya mungkin saya tidak akan dibabat lagi dan lain sebagainya. Saya yakin panjenengan semua tidak ada di sini satupun yang tidak pernah berhadapan dengan anak-anak atau kasus-kasus yang seperti ini. Tetapi untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini juga lumayan susah. Karena apa? Di situ kita harus tidak boleh emosi, kita harus meredam emosi anak. Kadang itu juga ada yang sudah diterapkan segitiga restitusi tetapi juga tidak akan menghasilkan atau tidak berhasil. Ada juga yang seperti itu. Tetapi kita sebagai guru wajib untuk mencoba, wajib kita untuk mendalami apa sih permasalahan anak tersebut, kenapa dia dibutuhkan teman-temannya, mungkin kenapa dia bertindaknya seperti itu. Ini yang perlu digali. Jadi menjadi guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja nih Bapak Ibu. Ternyata kita harus jadi detektif, kita harus jadi intel. Ada yang kemarin itu kasus-kasus yang berat, nah itu. Oke, sudah sampai di slide yang ditunggu-tunggu, yaitu terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pribadi dari saya, Puspita Nidia Purnama. Bapak Ibu sambil menunggu untuk persiapan selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Agus Biarto, MPD, Kepala SMA Negeri 2 Mejayan, Kabupaten Madiun, mengucapkan kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat gayahnya. Kita semuanya keluarga besar SMA Negeri 2 Mejayan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, SMA Negeri 2 Mejayan tahun ini meloloskan 4 guru yang masuk ke CGP, calon guru penggerak. Ada Bu Ellen, Bu Bibit, Pak Murti, dan Bu Erian. Kemudian sudah melaksanakan loka pertama, kedua, kemudian juga loka 0 sudah dijalankan 3 kali, kemudian juga sudah melaksanakan pendampingan, dan terakhir melaksanakan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan. Mudah-mudahan pengimbasan ini memberikan dampak terhadap pembelajaran yang lebih baik dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan. Mudah-mudahan lebih bisa berinovasi lagi, kreatif atas pengimbasan dari para calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 pada saat ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran diferensiasi yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan bisa dilaksanakan dengan menggabungkan 3 gaya belajar, gaya kinetik,
kemudian dan video sama visual bisa diterapkan di kelas sehingga bisa meningkatkan prestasi untuk anak didik kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya dari CGP dan semua warga yang mendukung keberadaan CGP sehingga pembelajaran di SMA Negeri 2 Medan semakin sukses. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yogi Arbisko, salah satu guru di SMA Negeri 2 Medan. Saya rekan kerja dari Ibu Puspita, CGP di SMA Negeri 2 Medan. Nah, setelah kegiatan pengimbasan CGP kemarin Senin, saya mendapatkan ilmu terkait budaya positif. Ilmu tersebut sangat bermanfaat. Semoga kedepannya budaya positif ini dapat diterapkan dengan baik di SMA Negeri 2 Medan. Sekian, terima kasih. Selamat siang.